pertemuan kali ini akan masuk ke chapter baru, yaitu modul 2. Silakan Anda buka modul 2 dengan judul Bentuk Sederhana dan Interpretasi Grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming. Di modul 1 atau pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai formulasi permasalahan. Langkah-langkah dalam formulasi permasalahan kita ulangi sedikit, yaitu pahami secara menyeluruh permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Identifikasikan tujuan dan kendalanya atau batasan. 3. Definisikan variabel keputusan. 4. Gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala secara matematis. Pada pembahasan minggu lalu, fungsi tujuan hanya terdiri dari dua, yaitu maksimumkan profit dan minimumkan biaya. Pada pembahasan ini, kita contohkan yaitu fungsi tujuannya adalah memaksimumkan profit. Silakan Anda baca soal cerita berikut ini. Perusahaan Krishna Furniture akan membuat meja dan kursi khusus kapal tugboat. Keuntungan yang diperoleh dari 1 unit meja adalah $7, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari 1 unit kursi adalah $5. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, Krishna Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja memerlukan 4 jam kerja, sedangkan pembuatan 1 unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan, 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum? Di sini, perintahnya adalah mencari berapa unit meja dan mencari berapa unit kursi. Penyelesaiannya kita bahas di slide berikutnya. Pada kasus tersebut, tujuannya adalah memaksimumkan profit atau keuntungan. Sedangkan kendala yang tersedia adalah jam kerja pembuatan dan jam kerja pengecatan produk. Sehingga kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk tabel seperti yang Anda lihat di layar berikut ini. Pembuatan meja, jam kerjanya 4, sedangkan kursi 3 jam. Sedangkan waktu yang tersedia adalah 240 jam tiap minggu. Sedangkan untuk kegiatan pengecatan, untuk meja adalah 2 jam, sedangkan untuk kursi adalah 1 jam. Di mana total waktu yang disediakan adalah 100 jam per minggu. Profit yang bisa diperoleh dari 1 unit meja adalah $7, sedangkan untuk kursi adalah $5. Di sini, kita lihat bersama, produk yang akan dihasilkan adalah meja dan kursi dalam rangka memaksimumkan profit. Sehingga, perusahaan harus memutuskan berapa jumlah meja dan berapa jumlah kursi yang sebaiknya diproduksi. Sehingga dari kasus ini, variabel keputusannya ada 2, yaitu meja disimbolkan dengan X1 dan kursi disimbolkan dengan X2. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan diidentifikasikan fungsi tujuan, pembatas, dan juga variabel keputusan, maka kita gunakan hal-hal tersebut untuk memformulasikan permasalahan ke dalam bentuk matematika. Kita lihat bersama, fungsi tujuan tadi adalah memaksimumkan profit, sehingga menghitungnya adalah 1 unit meja, keuntungannya adalah 7, berarti nanti
7 dikali jumlah meja yang akan diproduksi ditambah dengan $5 untuk 1 unit kursi dikali dengan jumlah kursi yang akan diproduksi. Sehingga kita tulis ke dalam bentuk matematikanya adalah maksimasi nilai Z sama dengan 7X1 plus 5X2. Kemudian, berkaitan dengan fungsi kendala atau pembatas, di sini kendala yang pertama adalah waktu pembuatan. Tadi di soal cerita sudah dikatakan bahwa 1 unit meja dibutuhkan 4 jam, sehingga di sini setiap 1 unit meja berarti harus dikali 4, sehingga ditulislah 4X1. Kemudian, 1 unit kursi membutuhkan 3 jam untuk proses pembuatannya, sehingga ditulis dengan 3X2. Total waktu yang tersedia untuk pembuatan adalah 240 jam. Sehingga ditulis ke dalam bentuk matematis yaitu 4X1 plus 3X2 tidak boleh lebih dari 240 jam. Kemudian, untuk kendala kedua, berkaitan dengan waktu pengecatan, kita lihat di sini, 1 unit kursi membutuhkan 1 jam, sehingga di sini tertulislah 1X2. Kemudian, untuk 1 unit meja diperlukan 2 jam, maka ditulislah 2X1. Lalu, total waktu yang disediakan untuk kegiatan pengecatan adalah 100 jam. Maka, ditulis ke dalam bentuk matematika yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian, digabungkan dengan penulisan fungsi tujuan, kita lihat di layar di bagian bawah yaitu fungsi tujuan maksimum nilai Z sama dengan 7X1 plus 5X2. Kemudian fungsi kendala atau pembatas adalah 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 240. Lalu 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian jangan lupa juga ditulis bahwa nilai X1 dan X2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena di sini yang dicari adalah jumlah unit meja ataupun unit kursi, sehingga bilangannya harus bernilai lebih dari 0. Nah, di sini kita lihat bahwa memiliki 2 variabel keputusan, sehingga untuk mencari nilai X1 dan X2 bisa ditempuh dengan metode grafik. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di slide berikutnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa permasalahan ini memiliki 2 variabel keputusan sehingga bisa ditempuh dengan metode grafik. Seperti yang Anda ketahui bahwa grafik memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, atau bisa juga sumbu X1 dan sumbu X2. Maka untuk permasalahan ini kita pun akan membuat garis-garis kendala yang ada atau yang diletakkan pada grafik. Kita lihat di sini, berkaitan dengan kendala 1. Tadi adalah 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 240. Untuk menemukan titik potong, maka kita harus ubah kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, sehingga di sini kita lihat memotong sumbu X1 berarti X2-nya adalah 0. Maka 0 kita masukkan di X2 sehingga tertulislah 4X1 ditambah 0 sama dengan 240. Sehingga X1 adalah 240 dibagi 4, hasilnya 60. Maka di sini 60,0 untuk kendala 1. Kemudian, untuk memotong sumbu X2, maka X1-nya harus 0. Sehingga kita masukkan kembali ke pertidaksamaan di atas. 0 ditambah 3X2 sama dengan 240. X2 berarti 240 dibagi 3, sehingga X2 adalah 80.
Maka di sini perpotongannya adalah 0 dan 80. Berkaitan dengan kendala 1, berarti ada dua titik, yaitu titik 60,0 dan titik 0,80. Di sini, dua titik ini kita sesuaikan atau kita letakkan pada grafik yang ada memiliki dua sumbu, yaitu X1 dan X2. Demikian pula berkaitan dengan kendala 2, yaitu 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 100, maka di sini kurang dari diubah menjadi sama dengan. Sehingga 2X1 plus 1X2 sama dengan 100. Sama seperti tadi, memotong sumbu X1 berarti X2-nya adalah 0. Maka 2X1 plus 0 sama dengan 100, X1-nya berarti 50. Kemudian, memotong sumbu X2 berarti X1-nya adalah 0. Maka kita masukkan saja seperti yang di atas, berarti 0 ditambah X2 sama dengan 100, maka X2-nya adalah 100. Jadi, untuk kendala 2, perpotongannya adalah 50,0 dan 0,100. Kemudian, kita letakkan titik-titik tersebut ke dalam sebuah grafik. Bisa Anda lihat seperti yang ada di layar. Tadi, kendala 1 perpotongannya adalah 60,0 dan 0,80. Berarti, kita lihat di sumbu X1 posisinya adalah titik 60, dan X2-nya adalah 0, maka 60,0 dan 0,80. Berarti kita lihat di sumbu X2, di sini posisinya adalah 0 dan X2-nya adalah 80. Berarti kita lihat di sini, untuk garis kendala 1, kita lihat bersama di layar. Sedangkan kendala 2 juga demikian. Kita lihat perpotongan dengan sumbu X1 berada pada titik 50,0. Jadi di sini sumbu X1 kita lihat di angka 50. Sedangkan perpotongan dengan sumbu X2, maka di sini adalah 0 dan 100. Sehingga kita lihat di sini adalah titik 0 dan 100. Jadi di sini kita lihat sudah ada dua garis yang menunjukkan atau menandakan di situ kendala 1 dan kendala 2. Di sini kita lihat di gambar bahwa terjadi perpotongan antara garis kendala 1 dan garis kendala kedua, yaitu posisinya kalau kita lihat di sini adalah titik B. Jadi sekarang kita ingin mencari berapakah titik B tersebut. Kita bisa lakukan dengan cara substitusi atau eliminasi. Saya rasa dua cara ini pernah Anda pelajari pada mata pelajaran yang lain. Sehingga kita tuliskan saja di sini, kendala 1 tadi, 4X1 plus 3X2 sama dengan 240. Sedangkan kendala kedua, 2X1 plus 1X2 sama dengan 100. Kita masukkan saja di sini, misal X2 tadi diperoleh 100 min 2X1. Maka kita masukkan saja ke kendala 1, yaitu 4X1 plus 3 dalam kurung 100 min 2X1 kurang tutup sama dengan 240. Jadi 4X1 plus 300 min 6X1 sama dengan 240, maka min 2X1 sama dengan min 60. Sehingga X1-nya ketemu 30. Kemudian untuk mencari X2, kita kembalikan ke kendala-kendala yang di atas. Kita ambil saja X2 sama dengan 100 min 2X1. X1 ketemu 30, maka kita masukkan saja 100 min 2 dikali 30, hasilnya 100 min 60. Berarti X2-nya adalah 40. Maka di sini titik B atau perpotongan antara kendala 1 dan kendala kedua terjadi pada titik 30,40. Kita lihat lagi, kendala tadi memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Saya rasa di sini Anda bisa menentukan juga tanda kurang dari sama dengan ini posisinya di sebelah mana. Kalau kita lihat di sini, berarti dia posisinya adalah sebelah kiri dari garis kendala. Sehingga, untuk area layak pada permasalahan ini terjadi pada, kita lihat di sini, titik 0,80
titik 30,40 dan titik 60,0. Kemudian, untuk mencari nilai X1 dan X2 supaya perusahaan mengalami keuntungannya maksimum, di sini kita tempuh dengan cara corner point, yaitu mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak. Kita lihat di gambar atau grafik, di sini terdapat 4 titik yang membatasi area layak, yaitu titik O, 0,0, titik A, 0,80, titik B, 30,40, dan titik C, 50,0. Di sini ada 4 titik, ya kita tinggal sesuaikan saja dengan rumus atau permasalahan nilai Z tadi. Di sini nilai Z-nya adalah 7X1 plus 5X2. Berarti kita harus hitung nilai Z-nya satu per satu di 4 titik tersebut. Pertama, titik O, yaitu 0,0, berarti 7 dikali 0 ditambah 5 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian, pada titik A, yaitu 0,80, berarti 7 dikali 0 ditambah 5 kali 80, hasilnya 400. Kemudian, di titik B, 30,40, sehingga 7 dikali 30 ditambah 5 dikali 40. Hasilnya adalah 410. Sedangkan yang di titik C yaitu 50,0 berarti 7 dikali 50 ditambah 5 dikali 0. Hasilnya adalah 350. Di sini kita sudah menghitung nilai keuntungan untuk tiap titiknya yang membatasi area yang layak. Kita kembalikan ke permasalahannya, tadi adalah fungsi tujuan yaitu memaksimumkan keuntungan. Berarti dari sini kita harus mencari nilai profit yang paling maksimum. Dari keempat titik kita lihat tadi yaitu 0, 400, 410, dan 350, kita cari nilainya yang paling maksimum. Di antara keempat keuntungan itu, yang paling maksimum adalah 410. Sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi di titik B, maka perusahaan tersebut harus memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit supaya perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Di sini penjelasan mengenai fungsi tujuan maksimasi untuk dua variabel keputusan ditempuh dengan metode grafik. Kemudian, bagaimana jika fungsi tujuannya adalah minimasi? Kita lihat bersama di slide berikutnya. Di sini, jika fungsi tujuannya adalah minimasi, berarti meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible atau area layak yang terdekat dengan titik origin. Contoh, kita lihat di layar, perusahaan pipa merencanakan untuk membuat dua jenis pipa, yaitu pipa diameter 20 dan pipa diameter 80. Kedua jenis pipa tersebut mengandung baja galvanis dan stainless steel. Pipa berdiameter 20 paling sedikit diproduksi 2 unit, dan pipa berdiameter 80 paling sedikit diproduksi 1 unit. Kita lihat bersama, di sini bisa diringkas seperti yang Anda lihat di tabel. Kemudian, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis pipa tersebut agar bisa meminimumkan biaya produksi? Sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya bisa kita lakukan seperti saat fungsi tujuan maksimasi. Yang pertama, menentukan variabel keputusan. Dari contoh minimasi ini, terdapat dua variabel keputusan yaitu X1 dan X2, di mana X1 menunjukkan pipa diameter 20 dan X2 menunjukkan pipa diameter 80.
Kemudian fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya produksi. Sehingga di sini ditulis minimum nilai Z sama dengan 100x1 plus 80x2. Kemudian untuk fungsi kendala atau batasannya adalah yang pertama 2x1 plus x2 lebih dari sama dengan 8. Kemudian 2x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 12. Lalu x1 lebih dari sama dengan 2 karena jumlah minimal yang harus diproduksi adalah 2 unit. Kemudian yang keempat x2 lebih dari sama dengan 1, berarti jumlah minimal yang harus diproduksi adalah 1 unit. Dan yang terakhir x1 dan x2-nya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat bersama di slide berikut ini. Kemudian kita terjemahkan atau kita letakkan ke dalam sebuah grafik, maka kita harus membuat garis-garis kendala terlebih dahulu. Kendala pertama yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 8. Dimisalkan x1-nya 0, maka x2-nya adalah 8. Sedangkan x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya 4. Kemudian berkaitan dengan kendala kedua, yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Dimisalkan x1-nya adalah 0, maka x2-nya adalah 4. Lalu x2-nya adalah 0, maka x1-nya adalah 6. Kemudian, berkaitan dengan kendala ketiga, ini berarti x1 diubah menjadi x1 sama dengan 2. Sedangkan kendala keempat juga gitu, diubah tandanya menjadi sama dengan, berarti x2 sama dengan 1. Maka kita lihat di gambar atau di layar, di sini terdapat 4 garis, menunjukkan kendala-kendala yang membatasi atau yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kita lihat tadi, kendala ke-1 berkaitan dengan 2x1 plus x2 sama dengan 8. Kemudian kendala kedua berkaitan dengan 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Lalu kendala ketiga, x1 sama dengan 2, x1-nya adalah mendatar. Ya. Kemudian kendala keempat, x2-nya sama dengan 1, maka kita cari di sumbu x2 pada titik 1. Sehingga di sini terdapat 4 garis yang menunjukkan 4 kendala. Kemudian kita lihat di sini bagaimana area penyelesaiannya atau area layaknya. Tadi dikatakan bahwa yang terdekat dengan titik origin. Berarti di sini kita arsirkan terlebih dahulu area yang layaknya di sebelah mana. Di sini untuk menentukan area layak berarti kita harus kembalikan ke penulisan awal, yaitu menggunakan pertidaksamaan. Jadi di sini ternyata untuk kasus tersebut area layaknya adalah terjadi pada garis x1 sama dengan 2, kemudian pada titik C berbengkok atau berbelok menuju ke titik B, kemudian dari titik B berbelok lagi menuju ke titik A, kemudian berbelok lagi atau mendatar sejajar dengan x2 sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini pembatasnya sudah bisa ditentukan atau titik-titik yang membatasi sudah bisa terlihat. Kemudian mencari solusi optimum untuk kasus minimasi yaitu terjadi pada titik B. Karena dia posisinya paling dekat dengan titik origin, sehingga di sini mengalami perpotongan garis kendala ke-1 dan ke-2. Maka kita tempuh dengan substitusi atau eliminasi. Kita lihat di sini, 2x1 plus x2 sama dengan 8, dan 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Kita ingin menghilangkan x1, maka terjadi negatif 2x2 sama dengan negatif 4, berarti x2-nya adalah 2. Kemudian x2 dimasukkan ke kendala ke-1 yaitu
2x1 plus x2 sama dengan 8. Berarti x2-nya tadi sudah diketahui atau sudah dicari, yaitu bernilai 2, maka 2x1 plus 2 sama dengan 8, sehingga 2x1 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga untuk x1 adalah 3. Kemudian, solusi optimumnya mencari titik yang terdekat dengan titik origin berarti berada pada titik B, maka di sini adalah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 2. Sehingga kita masukkan saja ke persamaan Z, yaitu 100x1 ditambah 80x2. Berarti 100 dikali 3 ditambah 80 kali 2, hasilnya adalah 300 ditambah 160 sama dengan 460. Nah, untuk kasus ini atau fungsi tujuan minimasi pada kasus ini, kesimpulannya adalah untuk meminimumkan biaya produksi, maka harus membuat pipa berdiameternya yaitu 3 unit dan pipa berdiameter 80 yaitu 2 unit. Dengan biaya produksi adalah Rp460.000. Jadi ini tadi contoh penyelesaian untuk kasus fungsi tujuannya minimasi.